Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Misno, Mas Andi. Jadi siang ini kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Berkaitan nanti akan ada sedikit banyak pertanyaan dari saya, begitu. Izinkan nanti kalau saya bolehlah menanya-nanya, mencari informasi, menggali sumber-sumber gitu dari para ahli, insya Allah. Jadi sebelumnya kita bisa buka perbincangan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di awal mungkin saya ingin menyampaikan yang sekarang sedang dirayakan umat Muslim gitu kan. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk yang kita bahas pada siang hari ini tidak jauh dari itu, bahkan bisa lebih dalam dari itu. Oleh karena itu, izinkan saya mungkin bertanya kepada Ustadz Misno dulu berkaitan dengan Isra Mi'raj, Ustadz. Ke, Boleh nggak saya tahu tentang Isra Mi'raj secara bahasa yang Ustadz ketahui agar saya bisa bercerita kepada teman-teman yang lain, apa itu sih Isra Mi'raj dari bayangan ahli begitu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Wa ba'd. Terima kasih Mas Bagus dan juga Mas Andi Irawan atas waktunya. Ya, kita ini kan ngobrol ya, karena suasana juga santai, nggak pakai peci, nggak pakai baju koko gitu ya. Jadi kita lebih santai ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Jadi terkait tadi perkataan istilah-istilah yang digunakan untuk Isra dan Mi'raj gitu ya. Jadi di situ ada dua istilah tuh. Ya, istilah pertama itu adalah Isra, yaitu Asra ya. Di ayat Al-Qur'annya itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsa atau minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di situ ada kata Asra. Asra itu artinya memperjalankan atau menjalankan. Berarti Isra itu adalah sebuah perjalanan yang sifatnya itu dia horizontal. Horizontal itu artinya berarti ya masih di muka bumi gitu ya. Kenapa? Karena nanti ada istilah yang kedua yaitu Mi'raj ya. Al-Ma'arij itu artinya sesuatu yang naik ke atas. Berarti Mi'raj itu juga sebenarnya sebuah perjalanan, tetapi perjalanan itu vertikal ke atas gitu ya. Nah, ini kalau kalau dalam konteks ilmu geografi mudah dipahami, tapi kalau sudah konteksnya ilmu astronomi itu kadang sudah tidak ada atas, tidak ada bawah gitu ya. Sehingga yang kita gunakan adalah istilah ya ilmu bumi gitu ya. Artinya perjalanan. Isra itu artinya perjalanan yang sifatnya horizontal, yaitu dari Masjidil Haram dari Mekah gitu ya ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Itu Isra. Sedangkan Mi'raj ya, Mi'raj itu juga perjalanan, tetapi dia sifatnya itu vertikal gitu ya, dari Masjidil Aqsa gitu ya sampai ke dikatakan itu ke Sidratil Muntaha, sampai ke ujung dari semesta. Nah, itu secara bahasa Mas Bagus. Baik, secara harfiah. Jadi kalau kita tidak bahas sosok ya, kita tahu Nabi Muhammad SAW sosoknya kalau kita bicarakan nggak akan selesai begitu kan. Nah, itu akan kita bahas juga insya Allah di lain kesempatan. Ini kita fokus coba di Isra dan Mi'raj yang tadi Ustadz sampaikan adalah perjalanan. Mungkin Ya, betul betul. korelasi kali ya untuk perjalanan yang dimaksud Isra Mi'raj itu dengan eh, yang sekarang ini, apakah ada korelasinya atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, ini banyak sekali ya. Kalau kita menggunakan banyak perspektif, Mas Bagus nih. Misalnya pertama itu perspektif akidah, gitu ya. Dari mulai perspektif akidah sampai ke perspektif sains teknologi. Wah, jadi kita bisa bahas semuanya, ya. Oke, yang pertama dari perspektif akidah yang namanya Isra Mi'raj itu adalah salah satu dari pembuktian, ya, pembuktian kenabian, kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau itu diperjalankan
ya, diperjalankan dari Masjidil Haram, ya, kemudian ke Masjidil Aqsa itu hanya dalam hitungan menit gitu ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha itu juga dalam hitungan menit gitu ya. Artinya ini pertama kali ya, kalau seorang mukmin, seorang muslim itu meyakini, maka dengan akidahnya, dengan keimanannya, dia harus aslim, harus dia ya memang percaya, yakin seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena dalam konteks masyarakat jahiliyah pada waktu itu tidak mungkin ya berjalan, ya diperjalankan, baik itu menggunakan apalagi jalan kaki ya, menggunakan unta atau menggunakan kuda yang paling cepat sekalipun itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Sehingga kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita juga mengenal salah satu dari sahabat Nabi ya, sabiqunal awwalun yang masuk ke dalam Islam, yaitu Abu Bakar, yang beliau diberi gelar dengan As-Siddiq ya. As-Siddiq itu artinya adalah orang yang yang mempercayai, orang pertama yang mempercayai adanya Isra dan Mi'raj. Nah, itu dari sisi perspektif akidah, bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang membuktikan kenabian kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian langsung nyambung ke perspektif ibadah. Dalam perspektif ibadah ini biasanya sering sekali dibahas oleh para asatidzah, para ustadz kiai ajengan, bahwasanya salah satu hikmah dari Isra Mi'raj gitu ya, itu adalah diwajibkannya sholat 5 waktu ya. Jadi bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholah ya. Jadi kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah terjadi pada saat Mi'raj ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan, atau lebih tepatnya diperjalankan ya, diperjalankan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha ya. Jadi di atas langit ketujuh. Wah, itu ya, itu secara perspektif akidah dan juga perspektif ibadah ya. Nah, kemudian loncat agak jauh gitu ya ke perspektif sains teknologi. Ya, ini menjadi satu hal yang sangat menarik dan itu sudah satu persatu itu dibuktikan. Ya, pertama dari pembuktian, misalnya tadi yang pertama adalah Isra gitu ya. Isra itu tadi adalah perjalanan ya. Jadi perjalanan ya tentu saja menggunakan alat atau menggunakan kendaraan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jangka waktu ya hanya hitungan menit ya. Nah, dalam satu riwayat ya, Mas Bagus masih dengar ya suara saya? Aman, lanjut Ustaz. Oke ya, jadi dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW itu diperjalankan ketika Isra itu menggunakan Mulai terputus. Mungkin balik lagi ya terkait dengan sinyal kali Ustaz. Oke, lanjut. Ya, semangat. Ya, biasa kalau kita mau berbuat baik itu memang selalu saja ada godaannya, Mas Bagus, Mas Andi. Baik, izin melanjutkan ya Ustaz. Jadi setelah apa namanya penjelasan dari Ustaz tadi terkait dengan dalil dan apa namanya penelitian-penelitian atau fakta-fakta yang mungkin bisa dibuktikan, itu biasanya ada beberapa masjid atau majelis taklim yang mengadakan acara begitu. Nah, itu mungkin saya ke Mas Andi, apakah di masjid atau dekat rumahnya ada kegiatan peringatan Isra Mi'raj, Mas Andi? Ya, Mas Andi silakan. Ya. Terima kasih Mas Bagus, terima kasih Ustaz penjelasannya. Memang namanya alhamdulillah umat muslim bersemangat ya dalam merayakan hari-hari besar. Biasanya dalam masjid-masjid itu ada divisi PHBI. Nah, bentuknya beraneka ragam dan segmennya bermacam-macam. Yang paling umum biasanya adalah pengajian umum. Jadi baik itu di hari yang pas. Jadi misalkan hari ini ada beberapa undangan, ada beberapa flyer mengenai acara, dan itu juga ada yang online, ada juga yang langsung gitu ya. Terus kadang-kadang juga ada yang lebih spesifik. Jadi misalkan Isra Mi'raj ini diperingati dengan lomba-lomba untuk yang anak-anak, ya lomba adzan, lomba sholat ini ya, bacaan sholat gitu. Jadi
Alhamdulillah sih semarak di Indonesia ya memperingati PHBI ini. Demikian. Nah, kalau memang seperti itu, berarti tidak salah juga ya kalau umat Muslim ketika hari besar merayakan begitu kan. Nah, oleh Mhm. karena itu mungkin eh, bagaimana ya? Saya masih masih ada pertanyaan terkait korelasi begitu. Zaman Mhm. dimana kalau kita logika perjalanan yang dikatakan Isra dan Mi'raj itu tidak masuk logika nih, begitu kan? Ya, Orang yang betul. awam seperti itu. Hanya Mhm. saja apa yang bisa kita ambil dan korelasikan dengan perjalanan di Isra Mi'raj tersebut dengan mungkin saat kita sekarang gitu, apa yang bisa kita ambil hikmahnya begitu Ustaz? Mas Ya, Andi. oke. Jadi karena Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa yang sangat amazing gitu ya, sangat luar biasa. Itu hikmahnya itu sangat banyak sekali Mas Bagus gitu ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang hikmah, saya tadi mau menyelesaikan dulu tadi tuh perspektif sains teknologi tadi ya. Kan tadi kan memang tidak logik gitu ya, karena memang Baik. banyak hal ya. Karena logik itu biasanya kan dia diukur dengan cara berpikir orang, kemudian juga perkembangan dari ilmu pengetahuan di zamannya gitu ya, sehingga kemudian tadi saya baru menyampaikan ketika Isra gitu ya, itu sekarang itu sudah terbukti ya dengan kecepatan misalnya pesawat terbang supersonik misalnya atau ultrasonik gitu ya. Ya jadi dari Mekah sampai ke Yerusalem itu ya memang hitungan menit gitu ya. Mungkin hanya tidak sampai ya paling lama itu 30 sampai paling lama itu 60 menit gitu ya. Bahkan bisa lebih cepat dari itu gitu ya. 30 menit lah kita sebut gitu. Jadi sangat mungkin sekali, tapi pada waktu itu ya tidak mungkin ya ilmu pengetahuan kemudian juga ya yang membangunnya kemudian muncul dalam stigma atau logika masyarakat waktu itu ya tidak mungkin. Masa udah jauh-jauh begitu, itu minimal itu 1 bulan perjalanan gitu ya. Dulu itu kan ya rata-rata naik unta gitu ya. Nah, sehingga itu tidak logik. Nah, tapi kemudian sekarang sudah terbukti Isra-nya. Nah, yang Mi'raj-nya ini yang belum terbukti secara keseluruhan gitu ya, di mana ya sekarang itu sudah banyak ya pesawat ruang angkasa gitu ya, sudah banyak teknologi yang bisa menembus ke angkasa gitu ya. Ini juga disitir oleh Allah Subhanahu wa taala ya di surat Ar-Rahman ya, ya ma'syarul jinni wal ins inistata'tum antan fudu ila aktoris samawati wal ardi famfudu la tamfuduna illa bisultan. Ya wahai jin dan manusia, jika kalian itu mampu untuk menembus angkasa raya, maka tembuslah. Tetapi kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali illa bisultan. Nah, sebagian mufasir menyatakan bahwa sultan di situ adalah ilmu. Artinya kalau sekarang itu sudah ada pesawat ruang angkasa gitu ya, sudah mungkin ya ada yang mengatakan sudah sampai ke bulan atau belum, intinya sudah sampai ke ruang angkasa gitu ya. Berarti ya sultan itu ilmu pengetahuan itu sangat mungkin sekali, sehingga Mi'raj itu ke depan itu akan terbukti juga gitu ya, sehingga salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj dengan perspektif sains dan teknologi, maka ya umat Islam ini harus belajar teknologi, harus belajar sains, bagaimana misalnya tubuh manusia yang terdiri dari tulang, darah, kemudian daging, kemudian kulit itu dengan kecepatan tertentu ternyata ya bisa gitu kan ya. Dan sekarang kan juga terbukti dengan adanya pesawat ruang angkasa itu gitu kan ya, dengan ulang-aliknya ke sana itu dengan kecepatan tertentu juga bisa. Bahkan kalau kita naik pesawat sendiri kan, kalau umpamanya di luar pesawat ya pasti badan kita akan hancur gitu kan, tapi di dalam pesawat itu ternyata kita bisa gitu ya. Nah, itu Mas Bagus tuh. Jadi keselesaian dari Isra sudah terbukti, Mi'raj sebagian sudah terbukti. Nah, sekarang kita bicara tentang hikmah ya. Tadi saya sebutkan kalau umpamanya para kiai, ustadz, ajengan itu biasanya yang paling utama, dan ini ya memang salah satunya disebut dengan disebut dengan imaduhu ya, imaduddin ya. Jadi tiang pancangnya agama itu ya sholat gitu, sehingga ya wajar ketika bicara tentang Isra Mi'raj selalunya adalah sholat
gitu ya. Selalunya adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu sebagai tiang penopang dari agama. Tadi intisarinya bisa dikatakan bahwa hikmah utama adanya Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian selain itu juga banyak ya bagaimana peristiwa mulai dari sebelum Nabi SAW itu berangkat ke Mi'raj misalnya ya, di satu riwayat dikatakan Nabi itu SAW itu sholat dulu di Masjidil Aqsa ya, dan sholatnya itu dalam satu riwayat itu mengimami ya para anbiya, para nabi di sana. Nah, ini juga kan satu hal yang sangat menarik juga, membuktikan bahwa Nabi SAW itu adalah khairul bariyah, bahkan sayyidul basar ya. Kalau bahasa dulunya itu adalah penghulunya para nabi, penghulunya manusia. Nah, di situ. Nah, dalam satu riwayat juga dikatakan tadi kan Nabi itu ketika Mi'raj itu kan dari Mekah ke Yerusalem itu kan naik buruk gitu ya. Nah, ini buruk juga di masyarakat itu ada salah perspektif juga, Mas Bagus nih ya. Jadi buruk itu seolah-olah itu kuda, kemudian kepalanya itu perempuan. Gitu ya. Saya waktu kecil ingat sekali tuh. Kayaknya kalau Mas Bagus sih nggak ingat, kayaknya kalau Mas Andi kayaknya ingat mungkin ya. Saya dulu itu di rumah kakek saya kalau nggak salah itu dipasang gambar dua gitu kuda, kemudian kepalanya itu perempuan gitu. Ditulis itu adalah buruk Nabi gitu ya. Itu saya ingat sekali, sampai di tetangga desa itu ada bikin pintu gerbang itu gambarnya itu buruk juga gitu. Gerbang orang kaya itu. Nah, itu padahal tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Yang benar adalah bahwa buruk itu adalah lebih besar dari keledai, kemudian lebih kecil dari kuda ya. Nah, ini memang kalau perspektifnya orang dulu itu ya binatang gitu ya. Perspektif orang dulu ya binatang, mungkin seperti apa ya, Pegasus lah kali, orang mungkin orang dulu pikirnya itu Pegasus gitu kali ya, Karena emang kuda yang diartikan seperti itu ya Ustaz ya. Jadi lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Jadi orang bayangannya adalah ya hewan begitu kan? iya, betul, betul. Karena memang image masyarakat waktu itu ya mau naik apa lagi, kan mereka nggak mengenal robot, nggak mengenal Ya. mobil, nggak mengenal itu gitu ya. Nah, kalau sekarang misalnya ada interpretasi baru tentang buruk itu, karena buruk itu secara bahasa itu al-barq ya, barkun, ya itu artinya adalah kilat sebenarnya. Jadi kilat, tahu kilat ya, halilintar. Sebelum halilintar bunyi itu ada kilat. Jadi sebenarnya kecepatannya itu betul-betul seperti kilat gitu. Jadi disebut buruk itu karena kecepatannya itu seperti kilat. Jadi kecepatan cahaya ya, kecepatan cahaya. Nah, itu ya. Itu tadi berarti hikmahnya pertama adalah tadi saya sampai kepada ternyata ketika beliau sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian mengimami para anbiya itu ya, kemudian beliau mengikat itunya tuh, bahasa mungkin kalau zaman dulu tuh mengikat buruknya gitu ya. Kalau sekarang mungkin memarkirkan lah gitu ya, diparkirkan nih kendaraannya itu gitu ya. Nah, dari situ kita temukan tadi salah satu hikmah yang pertama gitu ya. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa kenapa Nabi itu kemudian dimi'rajkan gitu ya, dimi'rajkan ini juga menunjukkan bagaimana ya mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, karena tidak ada nabi yang lain gitu ya, tidak ada nabi yang lain yang sampai kepada mi'raj itu sendiri gitu ya. Nah, itu jadi kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah ini yang menarik nih hikmahnya itu kalau kita bayangkan, nah ini juga logika kita belum sampai ini ya. Jadi langit itu ada sab'as samawat gitu ya, ada 7 lapis langit gitu kan. Nah, 7 lapis langit itu seperti apa? Apakah tata surya kita itu adalah langit pertama, kemudian apakah atau mungkin galaksi Andromeda itu adalah langit pertama? Itu ditemukan. Gitu Mas Agus. Jadi belum Oke. ditemukan tuh. Jadi lapisan dari langitnya itu yang mana? Apakah tata surya atau galaksi? Gitu. Atau mungkin apalagi tuh selain galaksi, apalagi yang lebih tinggi lagi tuh super galaksi gitu ya. Nah itu juga. Nah yang menariknya bukan itu di sainsnya ya belum ditemukan. Tapi yang menarik yang riwayat-riwayat yang sahih itu adalah justru Nabi itu di setiap lapisan langit itu bertemu dengan para nabi yang tinggal di sana.
ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa gitu kan. Kenapa? Karena di surat Al-Maidah dikatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Jadi Nabi Isa ini ya yang saudara-saudara kita yang Kristiani menyebutnya dengan Yesus itu diangkat gitu ya, diangkat ke langit gitu ya, diangkat ke langit dan tinggal di sana. Dan Nabi bertemu Nabi Isa, ketemu juga dengan Nabi Musa gitu ya. Kemudian itu yang selanjutnya. Kemudian juga ketika di satu tempat tertentu diperlihatkan adanya surga, diperlihatkan adanya neraka gitu ya. Jadi kalau ya betul-betul kalau saya bayangkan itu mirip-mirip film-film The Guardian of Galaxy atau mungkin juga itu Star Trek gitu atau mungkin sekarang yang Avatar gitu ya, yang Blue Navy Community itu. Jadi itu sangat mungkin gitu. Jadi Tapi cuman untuk yang langit tersebut menurut saya memang masih dalam perdebatan juga ya Ustadz ya. Karena belum yang bisa mana sangat itu? terbuktikan begitu kan. Yang mana itu? Yang 7 lapisan langit itu kan, kita hanya bisa menerka-nerka seperti apa begitu kan. Namun mohon maaf kalau saya boleh memotong sebelumnya. Jadi itu penjelasan yang tadi saya tangkap ada 3, kalau bahasa sekarang adalah keyword gitu ya, 3 keyword. Yang pertama adalah Isra, yang kedua adalah Mi'raj, yang ketiga adalah Buraq begitu kan. Nah, secara mungkin pendapat dari Mas Andi kali ya, kalau seandainya saya minta pendapat bagaimana sih cara menjelaskan secara milenial begitu tentang Isra, Mi'raj dan Buraq begitu. Mungkin ada bahasa tersendiri dari Mas Andi gitu. Ya, silakan Mas Andi. Baik, saya terus terang tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan itu ya. Tapi bahwa mungkin apa mengambil hikmah dari yang apa yang sampaikan Ustaz Misal tadi bahwa eh, dihamparkan langit bumi ini untuk kita apa namanya untuk kita bertadabur kan. Jadi bahwa Mhm. ini menjadi challenge bagi generasi muda. Ilmu yang ada saat ini memang masih ada batasnya dan terus di atasnya ada langit dan memang tugas kita sebagai generasi muda ya yang ulil albab adalah memikirkan itu tuh merenungkan bahwa kebesaran Allah itu memang ya luar biasa begitu. Dan Mhm. termasuk salah satunya adalah apa namanya dalam Isra Mi'raj ini digambarkan ya, digambarkan ada perpindahan tadi yang sifatnya horizontal, kemudian ada yang vertikal dan vertikal ini masih menjadi misteri yang sains belum bisa mengungkapkannya. Nah, maka selain juga tantangan bagi kita generasi muda terus belajar secara sains juga memaknainya ya bahwa semua yang terjadi ini merupakan bagian dari kebesaran Allah. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang dulu di zaman Nabi Mekah, Madinah itu impossible ditempuh dalam semalam itu sudah terjawab kan. Jadi saya melihatnya lebih ke situ Mas Bagus. Lebih kepada yuk dorongan ya dan tantangan buat kita generasi muda agar terus belajar dan mengaitkan itu untuk makin dekat pada Allah sehingga ya ini ya ulil albabnya itu terlihat gitu. Terima kasih. Salah nggak sih kalau seandainya disimpulkan bahwa generasi saat ini dan selanjutnya adalah tugasnya membuktikan dari generasi yang sebelumnya yang sebenarnya tidak bisa difikirkan di nalar sebelumnya. Buktinya yang tadi, kalau bisa Indonesia dan Mekah begitu ditempuh dalam waktu sekarang adalah 14 jam begitu. Dulu kan nggak mungkin lewat kapal laut, lewat unta mungkin kan dulu harus nyebrang begitu. Apakah salah begitu perspektif bahwa generasi sekarang dan lanjutan adalah membuktikan dari apa yang belum terjawab sebelum-sebelumnya begitu, Mas Andi? Saya lihat bahwa ini Mas Bagus, message-nya adalah terus-menerus memperbaiki atau meningkatkan kapasitas diri sebagai hamba sih. Jadi memikirkan penciptaan langit dan bumi, juga apapun itu ya, yang sifatnya baik itu ilmu yang tertulis dalam Al-Quran, hadis gitu. Itu juga yang ilmu yang sifatnya dihamparkan ini. Alam semesta ini kan dihamparkan sebagai sarana kita untuk apa namanya ya belajar ya terus menempuh diri saya rasa seperti itu sih jadi memang ulil albab ini ciri-cirinya adalah terus mikirin itu tuh jadi bukan galau mikirin yang nggak jelas tapi mikirin ini kok bisa ya gitu terjadi siang malam barat timur utara selatan kemudian ada hujan fenomena hari-hari ini mungkin ada gempa bumi di Turki kok bisa ya gempa itu bisa sambil mendoakan ya saudara-saudara di Turki luar biasa itu apa yang terjadi dengan itu nah maka itu menjadi call sebenarnya jadi call
yuk kita pikirin sesuatu yang akan menambah iman kita dibanding dengan galau yang mungkin nggak jelas. Demikian. Baik, kalau Ustadz gimana Ustadz? Jadi yang tadi saya sampaikan, salah nggak sih kita kalau seandainya menyampaikan generasi sekarang dan generasi besok adalah membuktikan dari yang sebelumnya tidak bisa difikirkan dengan nalar begitu Ustadz? Jadi bukan hanya Ya, oke. berpikir, Terima tapi kasih Mas Bagus. membuktikan, mencoba membuktikan begitu Ustadz. Iya, betul. Ya, betul Mas Bagus. Artinya kalau saya lebih melihat gitu ya, kita lihat fenomena ya milenial dan juga generasi Z gitu ya. Ini mungkin ya tidak semuanya gitu ya. Cuman memang yang kelihatan itu adalah yang di media sosial gitu ya. Sehingga kok saya melihatnya memang Izin Ustadz, sinyalnya agak nggak mau bersahabat nih, kurang mendukung gitu. Oke, baik. Jadi mungkin terkait Isra Mi'raj tersebut sudah secara harfiah dan bahasa sudah terjawab tadi oleh Ustadz Misno begitu. Tinggal kita bisa mengambil hikmahnya saja dari perjalanan Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut ya, Mas Andi ya. Iya, betul Mas Bagus. Saya melihatnya lebih ke arah sana sih. Karena memang tidak semua hari ini bisa kita logik tadi. Seperti Ustadz Musto menyampaikan bahwa dulu yang Mekah Madinah itu kan itu masuk akal di masa itu. Sehingga muncullah Abu Bakar yang ya apa lanjut namanya lanjut. Jadi meyakini begitu kayaknya kan. Oke, silakan lanjut Ustadz. Baik. oke, lanjut lagi. Jadi gini, kalau pandangan saya gitu ya, bahwa generasi milenial dan juga generasi Z sampai generasi Alpha sekarang ini, kalau menurut saya itu memang sebagian gitu ya, tidak semuanya gitu. Justru terjebak kepada ini ya, tadi sesuatu yang sifatnya fun, music, kemudian movie, kemudian ya media sosial khususnya gitu. Sehingga kemudian yang science, teknologi, kemudian ilmu itu malah menjadi kurang gitu ya. Nah ini sepertinya perjuangan kita bersama nih ya untuk terus menyampaikan ilmu, sains, teknologi dan juga sesuatu yang bermanfaat ya, bukan hanya yang hanya happy, bukan hanya senang-senang gitu, tapi lebih dari itu gitu ya. Dan ini menurut saya sangat kentara sekali, kelihatan sekali gitu ya. Misalnya di berita atau di apa itu sains itu jarang. Bahkan kalau kita bayangkan misalnya ada sinetron atau film-film apa science fiction misalnya gitu ya. Nah, kalau film masih ada lah. Itu kalau menurut saya film yang sifatnya science fiction itu juga sebenarnya bisa membantu tuh untuk membangun imajinasi. Tapi kalau kita lihat sekarang yang ramai itu ya TikTok, yang ramai adalah short movie atau short video gitu ya dan sebagainya itu ya ini tantangan sih kalau menurut saya gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Mas Bagus, kalau umpamanya apakah generasi berikutnya harus membuktikan? Iya gitu ya. Pertama karena keimanan itu juga dia akan semakin kuat. Ya tadabbaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu artinya pembuktian itu memang harus terus dilakukan gitu ya. Ya di beberapa negara masih berjalan sih sainsnya, teknologinya itu kan terus berjalan. Tapi ini kalau menurut saya ya tantangan nih bagi sebenarnya bukan cuma orang Indonesia, di mana-mana juga sama, mau di Eropa, di USA juga sama, generasi mudanya itu beberapa gitu ya yang terjebak kepada sosial media, kepada sesuatu yang sifatnya ya mungkin sekarang itu istilahnya kalau anak muda lebih baik cari duitnya itu gampang, ngamen, joget-joget atau apa gitu daripada mikir, kemudian juga belajar, kuliah dan lain sebagainya. Walaupun ini ya tidak semuanya gitu ya, tapi yang kelihatan di media sosial itu seperti itu ya, kita lihat ya. Dan ini memang tugas kita untuk ya mengisi media-media itu dengan teknologi, dengan ilmu, dengan sains yang bermanfaat. Jadi betul Mas Bagus. Jadi pertanyaannya adalah ya memang harus bisa membuktikan, tetapi itu memerlukan peran semua lapisan masyarakat, pemerintah, sekolah, keluarga, ya guru tentu saja itu harus saling berperan gitu ya. Nah, ini penting sekali Mas Bagus. Itu Mas Bagus. Baik, jadi memang kalau disimpulkan bahwa Isra Mi'raj itu tidak serta-merta harus dikaitkan dengan fakta begitu kan atau secara logik begitu, tapi harus didasarkan atas keimanan juga. Itu juga kadang-kadang yang
jadi apa ya, perspektif generasi sekarang, dalam arti mereka mungkin secara teori, secara pikiran sangat modern begitu. Tapi kan secara misal orang dijelaskan lah, anak muda sekarang jelaskan Isra Mi'raj gitu, percaya atau enggak? Mungkin jawaban ada yang 50% atau berapa persen yang bilang percaya, ada yang bilang enggak gitu kan. Mana buktinya, Mhm. bagaimana caranya, begitu kan biasanya orang anak Betul, muda yang betul. kritis begitu kan. Baru nanti ada penjelasan, penjelasan tidak dimasuk di akal, mereka anggap itu nggak mungkin. Padahal kan harus kita meyakini, ada keyakinan di situ gitu. Itu yang harus Mhm. jadi kunci. Jadi bagaimana cara merubah mindset dan mempertambah keimanan anak muda zaman sekarang terhadap kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh Rasul. Begitu ya Ustaz kira-kira ya. Ya, betul. Jadi kalau mau kita arrange gitu ya, kita urutkan, maka hikmah atau pelajaran pertama yang kita ambil dari Isra Mi'raj itu adalah apa? Pembuktian adanya kekuasaan, kebesaran, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Itu yang poin besar utamanya tentu saja. Membuktikan bahwa Allah itu ada, ya Tuhan itu ada, dan itu terbukti bukan hanya di Mekah yang kecil, bukan hanya di bumi yang kecil, bukan hanya di tata surya yang kecil, bukan hanya di galaksi yang kecil, tapi di semesta raya yang mungkin tidak ada batasnya. Nah, itu yang poin pertama yang harus kita yakin itu. Mhm. Ya, baik-baik. Jadi balik lagi sih keyakinan itu ya. Menguatkan Betul, keyakinan betul. itu berarti kan berkaitan dengan keimanan begitu. Nah, kalau ngomongin keyakinan, Mas Bagus, ini ya memang harus ada pendekatan ini ya, pendekatan istilahnya itu pendekatan baru untuk mengajarkan tadi terkait dengan akidah tadi ya, terkait dengan keyakinan atau tauhid atau keimanan. Memang berbeda ya generasi sekarang itu ya. Jadi, nah makanya kita kan sekarang udah muncul istilah generasi strawberry nih ya, gitu ya. Strawberry itu jadi tampilannya cantik, tampilannya bagus ini, tapi baperan katanya gitu kan. Baperan, kemudian mudah putus asa, kemudian juga ya banyak lah gitu. Jadi kelihatannya luarnya bagus tampilnya tapi dalamnya itu lemah. Yaitu salah satu dalamnya itu adalah spiritualitas, kemudian agama dan juga keimanan atau keyakinan. Itu Mas Bagus. Baik, mungkin ke Mas Andi juga tadi sudah sempat disampaikan bahwa cara memperingati begitu kan hari-hari besar Islam adalah seperti yang tadi Mas Adi sampaikan. Mungkin bisa nggak itu kalau seandainya akan merubah mindset dari generasi sekarang ke generasi selanjutnya tentang kepercayaan, keyakinan terhadap apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW kemarin atau yang dulu begitu Mas Andi. Apakah itu mensupport atau bahkan nanti jadi apa begitu? Gimana pendapatnya? Terima kasih Mas Bagus. Ini kalau saya lihat dari perspektif ini ya, perspektif beragamnya masyarakat kita. Yang pertama mungkin ada sifatnya yang umum, masyarakat yang awam, ada yang masyarakat yang sifatnya khusus. Artinya cara memperingati Isra Mi'raj ini bisa sangat beragam ya. Misalnya tadi kalau di masyarakat awam kita bikin tablik akbar, bikin pengajian gitu ya. Di situ mungkin lebih membahas mengenai seperti yang tadi saya sampaikan lebih kepada hikmahnya ya. Apa sih hikmahnya di sini? Oh, hikmahnya adalah kita menguatkan keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua sampai kepada perintah sholatnya gitu kan ya. Jadi diajak untuk apa namanya menguatkan iman dan korelasinya kepada ibadah. Nah, kemudian juga ada yang sifatnya lebih khusus, artinya kalangan ilmuwan. Nah, ilmuwan ini nanti ada dua juga nih. Satu ilmuwan yang sifatnya mengkaji ayat-ayat yang qauliyah, jadi dari sisi ayat Al-Qur'annya, dari nasnya, dari hadisnya, ini seperti apa sebenarnya Isra Mi'raj ini untuk dimaknai ataupun apa, dikaji lebih mendalam lagi. Juga itu sekaligus mengkajinya untuk menemukan bagaimana metode yang tepat menyampaikan Isra Mi'raj ini kepada generasi muda tadi. Nah, ini jadi selain ada kontennya juga ada metodologinya. Nah, misalkan siang ini kita bikin podcast begitu ya. Nah, ini kan satu metode untuk memperingati atau mensiarkan Isra Mi'raj. Nah, kemudian ada juga yang barangkali ilmuwan-ilmuwan yang sifatnya astronomi ya, ya mengkaji bagaimana sih mungkinkah seperti ini gitu. Kalau mungkin apa dihitung kecepatannya dan langit-langit sehingga dari kajian itu saja langit yang bersaf-saf gitu ya atau langit yang bertingkat-tingkat itu
ternyata hari ini kalaupun dimaknai sebagai langit itu bumi ya, itu kan oleh ilmuwan cuaca ada atmosfer itu bermacam-macam gitu ya. Nah, itu sebagai temuan. Apakah itu langit-langit yang disebutkan dalam Isra Mi'raj atau dalam Al-Quran? Wallahu a'lam bishawab. Itu kita nggak tahu. Tapi setidaknya itu menjadi trigger bahwa kalau hari ini atau zaman dulu pas ayat itu muncul pasti aneh sekali. Langit kok bertingkat-tingkat. Dari sini kan hanya satu gitu. Tapi ternyata hari ini itu terbukti gitu. Nah, itu who knows ke depan dengan canggihnya teknologi dan perkembangan akal pikiran juga manusia ini bisa lebih membuktikan gitu ya, membuktikan bahwa oh memang hak ini memang betul-betul nyata, betul-betul bisa dijelaskan secara ilmiah maupun secara agama. Tapi pun kalau nggak nyampe ilmu pengetahuan membuktikan itu, kata kuncinya adalah menguatkan ini sih keyakinannya, menguatkan imannya. Demikian. Saya menjadi eh, optimis begitu ya. Saya bilang bahwa dari tadi pembuktian-pembuktian para Mas Andi dan Ustadz Wisnu menyampaikan tuh kan. Jadi memang ternyata zaman sekarang dan seterusnya kayaknya bakal membuktikan gitu. Saya jadi optimis kayaknya akan terbukti omongan-omongan atau ayat-ayat yang ada di Al-Quran begitu kan. Karena memang ada Iya. yang berpikir untuk membuktikan hal tersebut. Nah, di situ Iya. jadinya Mas adalah Bagus, artinya begini, syukur. kita Ya begitu. generasi muda ini ya melihat Isra Mi'raj ini tidak hanya sebagai ritual perayaan syiar yang seperti biasanya, tapi Baik. sesungguhnya ada banyak sekali cara untuk memperingati Isra Mi'raj ini ya. Nah, ini tergantung pada keahliannya. Atau kalau Mas Bagus sebagai pengelola masjid ya, lihat masyarakatnya apakah masyarakat ilmuwan, masyarakat ulama, atau masyarakat yang umum, atau masyarakat bahkan yang anak-anak. Nah, kalau anak-anak semarak tentu dengan lomba-lomba sholatnya gitu. Jadi kita menyesuaikan siapa yang menjadi audiens kita. Dengan Jadi jangan tujuan yang terjebak sama. pada ritualnya, tapi pada tadi tuh goalsnya dan masyarakatnya seperti apa. Ya, ya, dengan tujuan yang sama bahwa memperkuat keimanan dan keyakinan gitu ya, tetap Ya, baik. betul. Setuju, Mas Bagus. Harus seperti itu memang. Mm-mm. Baik, mungkin Isra Miraj di tempat Ustadz ada perayaan atau lagi ada apa begitu? Oke, diulang lagi Mas Bagus. Agak hilang tadi suaranya. Ya, kalau Gimana? di tempat di lingkungan Ustadz, apakah ada kan perayaan kadang-kadang kalau yang Maulid kan dari majelis-majelis itu kan jangkanya Mm-mm. lama begitu kan. Nah, Ya, kalau yang betul. saat ini mungkin Isra Miraj kita 24 Rajab ya. Apakah di Mhm. tempat Ustadz ada perayaan atau rame-rame begitu? Iya, kalau di tempat saya ini kan dia sudah masyarakat ini ya, kita sebutnya masyarakat metropolis gitu ya. Masyarakat metropolis itu masyarakat yang beraneka ragam gitu ya. Sehingga, tapi kalau kita ini kan ya ada dua ya. Pertama ya apa mereka yang mungkin disebutnya lebih reformis, mereka biasanya memaknainya itu dengan tidak menggunakan perayaan pengkhususan tertentu gitu ya. Tapi kalau Hmm, yang kultural gitu, biasa mereka ya banyak sekali di masjid, kemudian tadi di gang itu juga udah bikin tenda besar dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kalau di Bogor sini khususnya di Cijeruk ya seperti itu. Jadi ada dua inilah apa, tapi hampir di semua ya di semua tempat gitu. Jadi ada yang merayakan secara khusus ngundang istilahnya itu ngundang apa ustadz, kiai gitu untuk ceramah, tapi ada juga yang dia hanya memaknai lebih mendalam tanpa menggunakan perayaan. Ya, gitu oke, Mas baik. Bagus. Ya karena Mungkin menarik nih dikit. ya, Jadi terkait dengan gini, jadi kalau orang sosiologi, orang ya antropologi itu dia akan melihat memang fenomena dari sebuah perayaan gitu ya. Itu pembahasan sangat panjang sekali gitu ya. Bagaimana apakah perayaan itu dia akan tetap terus ada pada kelompok-kelompok istilahnya itu atau masyarakat-masyarakat yang modern di perkotaan atau mungkin bentuknya sudah berubah atau mungkin dia mengalami pergeseran gitu ya. Ini kalau kita lihat dari sisi sosial itu akan kelihatan sekali. Misalnya begini, saya kasih analogi ya. Dulu itu orang itu ya mau mau apa misalnya pernikahan gitu atau mungkin khitanan atau dia hajatan gitu. Itu mau hari apa saja, mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Tapi kalau sekarang itu ya trennya itu hajatan itu ya Sabtu Ahad.
Gitu kan Hmm. ya. Sabtu Minggu. Kenapa? Karena memang Sabtu Ahad itu mereka rata-rata itu libur. Itu udah terjadi itu seperti itu. Kemudian perayaan juga. Kenapa? Oh, banyak banget gitu ya di masyarakat sekarang karena di kalender itu penentuan kalender itu ya dari agama ini bikin apa perayaan agama ini bikin perayaan agama Islam karena kita mayoritas ya masukin semuanya ya untuk para apa ASN juga biar ada libur juga gitu kan ya. Jadi tanggal merah. Nah itu saya sempat dengar dari beberapa teman yang merumuskan tentang kalender tanggal merah, tanggal libur itu ya salah satunya seperti itu sehingga Isra Mi'raj ini. Nah sayang ini karena Sabtu gitu ya. Jadi memang mereka sudah libur. Kalau hari biasa kan mereka ini kan tanggal merah gitu. Walaupun juga beberapa ini kan libur juga. Nah ini kalau saya melihat juga menarik dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi satu sisi ya ada kelompok masyarakat yang dia sudah tidak begitu tidak begitu perhatian dengan perayaan-perayaan. Tapi di sisi lain mereka justru akan semakin menambah sehingga sekarang ya hari Ahad misalnya Mas Bagus nih, Ahad itu ya hari Minggu itu ya family time gitu ya. Anak-anak itu generasi anak-anak sekarang itu udah tahu gitu bahwa Sabtu atau gitu pasti ngajak orang tuanya jalan gitu ya. Nggak mungkin mereka Senin itu ngajak ya nggak mungkin. Mereka udah tahu mindsetnya sehingga ya kita nyebutnya sekarang menjadi weekend gitu kan. Oh weekend itu ya jalan-jalan hari Ahad waktunya jalan-jalan waktunya hajatan. Nah perayaan juga sama sebenarnya itu perayaan juga bahwa itu bagian dari perubahan yang terjadi di masyarakat yang kemudian ya kita akan lihat gitu ya. Tapi kalau secara umum ya masyarakat ya dipersilakan yang penting tadi merujuk kepada Mas Andi itu bahwa ya kita bisa menemukan jadi bukan hanya ritual perayaan saja tetapi apa sih makna yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi misalnya ada festival Isra Mi'raj misalnya kita urutkan dari awal sampai akhir gitu ya pendekatan tadi akidahnya ibadahnya sampai muamalah juga ada di situ Mas Bagus. Ya. Kenapa? Karena salah satu riwayat itu ketika Nabi itu di langit di salah satu lapisan langit itu ya beliau diperlihatkan neraka gitu kan ya. Nah, ketika diperlihatkan neraka ya ketika beliau diperlihatkan neraka beliau melihat salah satu dari hukuman bagi orang yang mengonsumsi riba. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi ini memang panjang sekali nih. Jadi hikmahnya itu kalau kita urutkan satu, oh ini itu sangat banyak Ada sekali per gitu. peristiwa itu ada hikmahnya begitu ya, Ustaz. Iya, dia sebenarnya bukan hanya hikmah ya. Jadi bisa bisa pertama itu hukum gitu ya. Jadi Oke. bisa hukum, bisa juga hikmah, itu artinya pelajaran ya. Bisa juga tadi keyakinan gitu ya. Keyakinan bahwa oh ternyata surga itu udah ada gitu ya. Dikatakan tuh al jannatu haqqun wa narun haqqun. Jadi surga itu sudah ada uiddat lil Hmm. muttaqin, disiapkan. Namanya disiapkan ya berarti sudah ada bagi orang-orang yang bertakwa itu kan dia bukan hanya hikmah tapi keyakinan gitu ya. Tapi kalau masalah kamu bilangnya ya ada ini hikmah akidah, hikmah ibadah, ini hikmah muamalah ya. Kalau hikmah muamalah, hikmah ibadah itu ya hukumnya. Oh berarti ya 5 waktu itu ya wajib ya tidak melakukannya berarti ya dosa. Nah seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah kita bilangnya itu hikmah gitu Hikmah, ya. oke. Baik, Oke. mungkin pertanyaan terakhir kali ya untuk yang Hmm. semua begitu ke Mas Andi dan juga Ustadz Misno terkait Hmm. dengan harapan kali harapan dan pesan tentang Isra Mi'raj ini pada umat Muslim mungkin untuk umumnya atau mungkin di kita sendiri begitu bagaimana? Apakah ada bisa disampaikan Mas Andi silakan. Ya, Ya, silakan Mas Andi. harapannya adalah dari ini saya pakai analogi apa namanya semacam halte gitu ya atau stasiun kalau kereta atau bandara gitu. Stasiun mungkin lebih tepat. Kalau kita berjalan dari misalkan dari Jakarta kemudian menuju Surabaya itu kan ada pos-pos ya pemberhentian. Nah, saya sih berharap Hmm. ini terutama buat saya sendiri ya agar momen-momen ini apapun itu momennya, baik itu momen yang rutin katakanlah sholat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat gitu ya, dari Isra Mi'raj ke Isra Mi'raj itu kita jadikan ini sebagai sarana untuk semakin naik kelas ya. Kalau bahasa sekarang tuh naik kelas itu. Nah, kalau Hmm. bisnis kan naik kelasnya adalah mungkin revenue-nya naik itu dalam hal ini keimanan ini setidaknya ada dua nih. Satu menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi
jadi hamba yang lebih baik lagi ya. Yang kedua adalah sisi horizontalnya, jadi semakin bermanfaat. Jadi semakin baik secara kualitas pribadi karena makin meningkat imannya, dan secara sosial kita makin berdampak. Mungkin kalau dulu tahun lalu kita hanya menjadi peserta gitu ya, tahun ini kita bisa menjadi panitianya gitu. Isra Mi'raj ataupun apapun itu ya, sehingga kita punya satu karya ya, karya dalam hidup gitu. Terima kasih. Oke, baik. Begitu juga pertanyaan ke Ustadz Bisna, bagaimana mungkin harapan dan juga pesan kali kalau memang ada terkait dengan Isra Mi'raj, Ustadz silakan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Ini di Bogor hujan nih, terus lagi nih ya. Masya Allah. Oke, terakhir ya. Jadi bagi saya dan juga harapan terhadap Isra Mi'raj ini bahwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa super besar ya, super besar gitu ya, di mana itu adalah pembuktian ya dari keesaan ya Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya dan juga uluhiyahnya serta asma wa sifatnya ya. Kemudian yang kedua bahwa Isra Mi'raj itu juga menjadi satu awal bagi kewajiban sholat ya umat Islam yang 5 waktu. Kemudian di dalamnya juga terdapat banyak sekali ya pelajaran-pelajaran, kemudian hukum-hukum, kemudian juga hikmah-hikmah yang kita bisa ambil, sehingga diharapkan dalam momen Isra Mi'raj ini kita mampu untuk menggali ya step by step dari peristiwa Isra Mi'raj itu, dan dapat kita implementasikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Setelah itu baru kita sebarkan, kita dakwahkan ke seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik. Terima kasih waktunya atas mau ngobrol begitu, tukar pendapat, bahkan mencerdaskan begitu kan. Harapannya adalah memberikan informasi, memberikan ilmu yang bermanfaat begitu. Mungkin tidak langsung adalah kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW begitu. Terima kasih atas waktunya Mas Andi, Ustadz Misno. Mungkin insya Allah berkenan menginginkan kita bertemu, akan ada waktunya kita akan bertemu secara offline begitu ya, entah di Bogor, entah di Jakarta, Allah alam gitu. Demikian mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus, Mas Andi. Mantap.